Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan sama-sama menaikkan pujian, nyanyi puji Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam persekutuan remaja ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami. Kami ingin menikmati Engkau melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan yang menolong setiap kami, jaringan yang kami pakai, komputer atau handphone yang kami gunakan ya Tuhan. Biarlah ada sebuah kelancaran dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian Engkau di dalamku. Biarlah pujian ini mempersiapkan diri kita untuk meresponi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Yere pada pagi hari ini. Mengasihimu selalu.
Silakan kepada contoh ya deh. Baik, Shalom teman-teman sekalian. Senang sekali ya bisa menjadi bagian di dalam ibadah Korem GKI Medan. Dan saya yakin ini sebuah perkenanan dari Tuhan untuk kita semua bisa bertumbuh di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah secara keseluruhannya. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita memohon kepada Tuhan yang punya perkataannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Ini sebuah kemewahan buat kami di tengah masa yang sulit. Kami bisa menyatukan hati kami di satu platform Zoom ini, memusatkan pikiran dan hati kami di dalam firman-Mu Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang hidup. Kami yakin firman-Mu itulah yang mendorong hidup kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini Tuhan kami renungkan, dan Roh Kudus yang menanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami pergumulkan terus-menerus di dalam hari-hari ke depan itu, firman-Mu terus bergema, firman-Mu terus berbicara kepada kami di tengah pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan satu tema penting di dalam kehidupan iman kami, tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Kiranya perenungan ini bukan hanya sekedar berhenti di kepala kami saja Tuhan, dan biarlah perenungan ini meresap, merembes ke dalam hati kami, di dalam seluruh gerak pemuritan hidup kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dan berkati juga koneksi yang ada, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan share screen. Sebentar. Oke, ya sudah kelihatan ya. Ini saya geser dulu. Biar Yesus yang besar, saya kecil aja ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan merenungkan tentang Yesus, dan kalau saya perhatikan di Instagram teman-teman Teens ya GKI Medan, nampaknya dalam bulan-bulan ini bicara tentang Yesus ya, tentang bagaimana pengenalan kita tentang Yesus. Dan hari ini kita akan sampai pada tema The Jesus of the Gospels ya, Yesus dari Injil. Jadi ada keempat Injil yang akan kita soroti nanti. Teman-teman, mari kita buka dengan opening verse ya. Yang pertama kita akan coba baca ayat dari Matius 16 ya, ayat 15 sampai 20. Mari kita baca di rumah kita masing-masing ya, mungkin ya bisa mute juga. Mari kita baca Matius 16 ayat 15 sampai yang ke-20, dikatakan di situ, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, dengan antusias dia mengatakan seperti itu. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Teman-teman, mungkin kita sudah berulang kali ya membacakan, mendengarkan khotbah tentang ini. Tetapi yang saya highlight di situ dengan garis bawah, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Teman-teman, ini pertanyaan simple, tetapi ini yang membuat para sarjana Alkitab membuat beribu-ribu buku gitu untuk mengupas siapa tentang Yesus ya. Siapa Yesus itu dan apa yang dia kerjakan. Teman-teman, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seseorang ya, entah itu teman sekelasmu ya di sekolahan, teman lesmu gitu, teman mainmu, tetanggamu sebelah kanan kiri, depan belakang, atau orang asing yang pernah berjumpa denganmu di suatu tempat bertanya kepadamu mengenai Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menceritakan tentang siapa Yesus? Bagaimana kita harusnya menceritakan tentang Yesus itu? Nah, mungkin bagi kita gampang dong contoh. Bilang aja Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, titik, selesai. Oh iya, itu mungkin simpelnya teman-teman. Itu sederhananya kalau kita menceritakan tentang Yesus. Nah, teman-teman, tapi kita coba lebih masuk ya kepada persoalan yang lebih luas lagi, yang lebih mendalam lagi tentang siapa Yesus. Nah, saya
mengutip satu perkataan yang menarik dari seorang ahli Alkitab ya, sarjana Alkitab yang bernama Marcus Borg ya. Dia pernah mengatakan how Christians tell the story of Jesus deeply affects how we see God and the Christian life. Bagaimana kita mengisahkan, bagaimana kita menceritakan tentang Yesus itu akan mempengaruhi secara dalam bagaimana kita melihat Allah dan bagaimana kita melihat kehidupan Kristen kita. Nah, teman-teman, ada banyak cara untuk menceritakan siapa Yesus, dan pagi ini saya membagikan 3 contoh yang sudah tersebar di sepanjang sejarah kekristenan, bagaimana orang-orang Kristen itu berupaya untuk how Christians tell the story of Jesus. Bagaimana menceritakan Yesus itu. Setidaknya ada 3 versi cerita yang kita bisa lihat. Yang pertama, teman-teman, bisa kita katakan the dying savior. Versi kisah yang pertama yang bisa diceritakan itu adalah Yesus adalah penyelamat yang menderita dan mati. Nah, di dalam versi kisah ini, teman-teman, ini menekankan tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, film The Passion of the Christ itu adalah contohnya. Teman-teman, mungkin sebagian besar kita sudah pernah nonton, atau yang belum nonton, ya bisa tahu dari sini gitu ya. Nah, film The Passion of the Christ ini, teman-teman, itu berfokus pada 18 jam terakhir dalam kehidupan Yesus. Dari penangkapannya pada Kamis malam sampai penyalipannya pada Jumat Agung. Nah, film ini, teman-teman masih ingat nggak kalau nonton film ini, di awal film itu dibuka dengan sebuah ayat terkenal dari Nabi Yesaya. Ayat itu adalah Yesaya 53 ayat 5. Ada yang hafal? Ada yang ingat ayat hafalan? Dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, teman-teman, ayat tersebut itu membingkai film The Passion of the Christ itu dari awal sampai akhir. Jadi kayak diapit gitu, diapit dengan ayat ini. Dan efeknya jelas. Efeknya yang jelas adalah di dalam film ini ingin mengisahkan tujuan utama kehidupan Yesus itu adalah mati bagi dosa-dosa dunia. Ya, the dying savior. Ini versi kisah yang pertama. Nah, teman-teman, cara bercerita seperti ini sangat familiar, bukan? Sebagian besar orang Kristen, Katolik, Injili lah, Evangelical lah, Pentakosta karismatik lah, semua dibesarkan dengan kisah Yesus yang seperti ini. The dying savior. Bahkan orang-orang non-Kristen, teman-teman, orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, juga toh memahami Yesus itu sebagai pribadi yang mati untuk dosa-dosa manusia secara kognitif, secara pemikiran mereka yang mereka ketahui dari orang-orang Kristen. Yesus mati untuk dosa-dosa dunia. Nah, teman-teman, versi kisah seperti ini membentuk satu gambaran kita tentang Allah dan kehidupan Kristen, seperti Marcus Borg tadi mengatakan. Cara bercerita dengan versi cerita ini tuh membentuk gambaran kita tentang Allah. Karena menyoroti Yesus sebagai korban untuk menebus dosa-dosa manusia, maka kita melihat gambaran Allah itu sebagai lawgiver, sebagai pemberi hukum, dan sebagai hakim. Dan di seberang itu ada kita manusia, sinners, kita para pendosa. Bagaimanapun, Allah mengasihi kita, dan Allah tidak akan atau tidak dapat mengampuni kita kecuali ada penebusan yang memadai dilakukan, diberikan, yaitu di dalam Yesus sebagai manusia tidak berdosa, tanpa noda dan celah, dan pengorbanannya itu pantas untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa dunia. Nah, teman-teman, itu gambaran Allah yang kita dapat. Allah itu sebagai lawgiver, pemberi hukum. Tetapi Yesus telah diberikan oleh Allah untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, teman-teman, dengan versi cerita seperti ini juga kehidupan Kristen kita itu akan mengitari tema-tema seperti ini, dosa, rasa bersalah, dan pengampunan. Jadi kehidupan Kristen itu akan kehidupan Kristen kita itu akan dipenuhi dengan tema-tema ini. Ya, dosa, merasa bersalah karena dosa itu, dan kita membutuhkan pengampunannya. Jadi kebutuhan utama kita itu adalah pengampunan. Hanya dengan begitu kita bisa benar di hadapan Allah. Nah, teman-teman, ini versi kisah yang pertama.
dying Savior. Jesus died for our sins. Coba yang kedua kita lihat, teman-teman, bagaimana orang menceritakan tentang Yesus. Yang kedua adalah di apocalyptic Jesus. The end is near. Teman-teman, versi kisah yang kedua ini menekankan tentang kedatangan Yesus kedua kali dan tentang penghakiman terakhir yang akan segera terjadi. Nah, teman-teman bisa melihat gambaran tentang versi Yesus ini, Yesus apokaliptik ini di dalam novel yang berjudul Life Behind. Dan teman-teman tahu novel itu ternyata sudah difilmkan yang diperankan oleh Nicolas Cage. Nah, teman-teman, jadi novel ini sebetulnya mengadopsi dari buku ya yang berjudul The Last Great Planet ya, Earth. Jadi film ini atau novel Left Behind ini mengambil dari judul buku itu, isi buku itu. Nah, di dalam buku itu diceritakan gini, teman-teman. Nanti akan ada satu saat atau peristiwa pengangkatan orang-orang percaya ke surga. Nah, yang terjadi apa ketika peristiwa pengangkatan orang Kristen ke surga? Ketika pengangkatan itu terjadi, teman-teman, orang Kristen sejati akan diangkat ke surga untuk terhindar dari yang namanya 7 tahun kesengsaraan di dunia. Nah, teman-teman, mereka yang tidak diangkat ke surga dalam pengangkatan itu disebut sebagai orang-orang yang tertinggal. Jadi bayangkan, teman-teman, mereka pakai ayat yang di dalam Injil itu yang mengatakan ketika ada orang-orang di ladang, sebagian besar terangkat ke surga, tetapi yang lainnya tertinggal di dunia. Nah, teman-teman, jadi inilah yang menjadi ide besar dari gambaran di apocalyptic Jesus ini. Nah, versi kisah ini, teman-teman, melihat Yesus itu, kalau tadi The Dying Savior melihat Yesus itu sebagai korban, ya, sebagai pribadi dirinya. Tetapi menarik dari gambaran Yesus apokaliptik ini, Yesus digambarkan sebagai seorang prajurit yang menunggangi seekor kuda putih dan memimpin bala tentara surga melawan, ya lawan-lawannya itulah antikristus gitulah, yang kalau teman-teman baca Wahyu itu kan ngeri-ngeri itu ya, binatang-binatang gitu dan raja-raja bumi dengan tatarannya. Teman-teman bisa baca di Wahyu 19. Nah, selain memberikan satu versi pemahaman tentang Allah, versi kisah Yesus ini juga memberitahukan kepada kita kehidupan Kristen itu berarti being ready, being prepared. Jadi ini fokusnya. Fokus kehidupan Kristen itu ya udah siap kapanpun waktunya. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya dan penghakiman terakhir. Nah, jadi teman-teman bisa melihat gambarnya di sini. Jadi setiap versi tentang Yesus itu akan memberikan mempengaruhi konsep kita tentang Tuhan dan tentang kehidupan Kristus. Selanjutnya, teman-teman, yang terakhir, Jesus as teacher, ya, guidance for the moral life. Teman-teman, semua orang Kristen setuju bahwa Yesus itu seorang guru. Bahkan teman-teman pasti setuju. Bahkan di dalam Alkitab Yesus seringkali disebut sebagai siapa? Rabi, ya, di dalam bahasa Ibrani. Rabi. Nah, versi kisah ini paling sering dipegang oleh orang-orang yang tidak memusingkan tentang ya bersifat teologis yang berat-berat gitu. Klaim-klaim teologis tentang Yesus. Apakah Yesus benar-benar anak Allah? Apakah dia satu-satunya juru selamat? Nah, mereka nggak pusingin itu. Bukan itu inti dari kehidupan Yesus. Inti dari kehidupan Yesus itu adalah ajaran moralnya. Nah, teman-teman, satu contoh yang paling jelas adalah Thomas Jefferson. Ya, teman-teman yang belajar sejarah, siapa tahu Thomas Jefferson? Nah, teman-teman, Thomas Jefferson inilah presiden Amerika ketiga. Ya, dia memimpin parlemen di Amerika di tahun jebot gitu. Dia dikisahkan ketika menjadi presiden ketiga di Amerika, dikisahkan dia menghabiskan beberapa malam itu membaca Injil. Nah, yang membaca Injil, tetapi dia menggunting bagian-bagian yang menurut penilaiannya itu bukan pengajaran Yesus yang asli. Dia pikir bahwa ada beberapa bagian di dalam Injil itu ditambahkan oleh murid-muridnya di kemudian hari. Dan mungkin ada editor-editor nakal ya yang menambahkan itu. Memberikan bumbu-bumbu sedap di dalam Injil itu. Makanya setelah Jefferson itu menggunting semua Injil-Injil itu, teman-teman bayangin, ini ada presiden gunting Alkitab. Di masa kini kayaknya
Di Amerika kayaknya nggak ada gitu. Cuma Jefferson yang menjadi presiden ketiga Amerika itu. Dia setelah menggunting-gunting, yang tersisa adalah ajaran moral Yesus. Jadi yang dipotong itu apa? Yang dipotong adalah unsur-unsur mujizat Yesus. Ya, entah itu memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, semua itu nggak ada di Jefferson Bible. Nah, teman-teman, jadi dia menamakan Alkitab dia sebagai The Jefferson Bible. Teman-teman, di dalam versi kisah Yesus ini, dalam versi kisah ajaran Yesus sering direduksi menjadi moral yang sangat umum. Saling mengasihi, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin lakukan kepada mereka, ya kepada Anda. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua itu dikurangi, ya, dipersempit hanya sebagai ajaran moral secara umum. Nah, teman-teman, ini mempengaruhi juga cara kita melihat kehidupan Kristen. Cara menceritakan kisah Yesus ini mengarah pada cara hidup Kristen tertentu, yaitu apa? Mengikuti dia secara moralistik aja. Nah, teman-teman, ini ternyata ya berpengaruh besar di Amerika, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti ya perkembangan Amerika, khususnya itu iman Kristen di Amerika, maka ada yang istilah namanya TPD, ya kalau nggak salah, terapeutik, saya lupa, deism gitu ya, moralistic therapeutic deism. Artinya apa? Istilah ini menggambarkan tentang keimanan orang-orang Amerika secara keseluruhan. Artinya mereka melihat Kristen ini adalah ya soal moralitas, soal moral seperti agama Hindu, Buddha, tidak ada bedanya di sana. Nah, teman-teman, Markus Borg mengatakan gini, menarik. The problem with Jesus as teacher is not that it's wrong, but that it's shallow. Jadi dia nggak mengatakan pandangan ini itu salah, tetapi dangkal. Karena memang di dalam Injil pun mengajarkan tentang bahwa Yesus itu memberikan ajaran-ajaran kepada muridnya. Betul, memang. Tetapi kalau Yesus hanya dipersempit kepada pandangan ini saja, it's shallow. Itu dangkal. Nah, teman-teman, ketika kita memilih salah satu dari 3 cara mengisahkan Yesus tadi di atas, maka kita ini sebenarnya hanya menampilkan fragmented Jesus sebetulnya. Bahaya. Jadi kebahayaan fragmented Jesus itu kita hanya menampilkan Yesus pada satu dimensi aja. Menampilkan Yesus itu, mengisahkan Yesus hanya satu versi cerita saja. Jadi Yesusnya terfragmentasi, terpecah-pecah. Nah, ini bahaya yang harus kita hindari, teman-teman. Jadi kayak pizza gitu ya, bundaran pizza. Nah, kita hanya ambil satu slice aja. Jadi sebetulnya itu hanya satu slice dari keutuhan siapa Yesus. Dan itu sangat berbahaya. Nah, karena itulah, mari kita coba menelusuri Yesus yang tergambarkan dengan jelas di dalam keseluruhan Injil. Ya, karena Injil adalah firman Allah yang menyatakan siapa Yesus. Nah, teman-teman, para sarjana Alkitab telah lama mengamati bahwa setiap Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, itu setiap Injil itu menekankan aspek-aspek khusus dari siapa itu Yesus, kehidupannya dan pekerjaannya di dunia. Misalkan, Matius memberikan penekanan bahwa Yesus itu sebagai raja. Dalam Markus, ditekankan Yesus sebagai hamba yang menderita. Dalam Lukas, sebagai manusia. Dan dalam Yohanes, Yesus sebagai Allah. Nah, teman-teman, keempat Injil ini tentu ditulis dengan keyakinan si penulis bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Namun penekanannya saja yang berbeda-beda. Ketika Yohanes menekankan kealahan Yesus, itu bukan berarti Yohanes menyangkali kemanusiaan Yesus. Ketika Lukas itu menekankan kemanusiaan Yesus, itu bukan berarti dia menyangkal keilahian Yesus. Jadi sebetulnya keyakinan keempat penulis ini sama, bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Tetapi di dalam penulisannya, mereka menekankan sisi-sisi tertentunya. Yang ini tadi kita lihat, Yesus sebagai raja, di dalam Markus Yesus sebagai hamba yang menderita, dalam Lukas itu sebagai manusia, dan dalam Yohanes Yesus sebagai Allah. For perspective, one message.
Ya, jadi ada 4 perspektif, teman-teman. Makanya teman-teman kalau selama ini bertanya, maksud kenapa sih mengisahkan Yesus harus 4 Injil ini? Kenapa nggak satu Injil aja, ringkes gitu, sederhana gitu, nggak musingin kita. Nah, teman-teman, tetapi di dalam sejarah keselamatan yang Allah kerjakan di dalam hidup kita ini, dia memakai 4 penginjil ini. Kenapa? Karena untuk memperkaya perspektif, memperkaya gambaran tentang Yesus yang dikerjakan, yang ditulis oleh keempat penginjil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi 4 perspektif itu tetap diikat oleh satu pesan yang sama. Nanti kita akan lihat ya, teman-teman. Kita lihat satu persatu. Nah, kita coba lihat secara singkat, karena ini nggak mungkin mengupas keempat Injil ini dalam waktu yang singkat. Karena itu saya ingin mempromosikan teman-teman kalau mau mempelajari Injil lebih dalam, masuk STT Amanat Agung ya. Mas Andre nanti akan follow up ya. Jadi teman-teman, ini menarik sekali bicara tentang keempat Injil ini. Nah, coba kita lihat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius yang menggambarkan Yesus sebagai raja. Matius itu menekankan penggenapan nubuatan Perjanjian Lama tentang Mesias. Teman-teman kalau baca Perjanjian Lama, maka teman-teman akan melihat bagian-bagian di dalam Perjanjian Lama itu adalah bersifat nubuatan, ya, bersifat penantian. Kalau nanti suatu saat ada seorang Mesias yang datang untuk memimpin bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Misalkan yang paling terkenal itu teman-teman adalah Yesaya ya, kalau di hari-hari raya Natal itu dikhotbahkan penasihat ajaib ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, itu salah satu bagian-bagian mesianik ya, nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias, dan itu Matius beritakan sudah ada di dalam Yesus. Yesus itu adalah Mesiasnya. Jadi kalian jangan lihat Mesias ke sana, Mesias ke sini, tetapi Mesias di dalam Yesus. Nah, teman-teman, menarik. Nah, hal yang menarik adalah inilah yang banyak para sarjana yang akhirnya memberikan alasan kenapa kitab Matius itu ditaruh di tempat pertama di Perjanjian Baru. Teman-teman pernah bertanya nggak? Kenapa nggak Lukas? Kenapa nggak Markus? Kenapa nggak Yohanes? Kenapa harus Matius? Nah, ada yang mengatakan dulu di gereja mula-mula, kenapa ditempatkan Matius ditempatkan di pertama? Karena ya Matius ditulis pertama kali dibanding ketiga Injil yang lain. Oh, ternyata semakin ke sini para sarjana Alkitab itu nggak setuju dengan perkataan itu, karena Markus yang pertama kali ditulis. Nah, mereka mengatakan alasannya kenapa Matius ditempatkan di pertama di Perjanjian Baru, karena Matius itu memberikan atau menyediakan jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wah, menarik ya. Jadi fungsinya Matius itu kayak bridge, kayak jembatan. Karena apa? Kata tadi, dia menekankan apa? Menekankan nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias. Jadi itu berfungsi sebagai jembatan ya, untuk menjembatani Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius itu penempatannya tepat sekali. Nah, lalu Kristus di dalam Injil Matius, seringkali Kristus itu digambarkan berbicara secara otoritatif, teman-teman. Dengan kuasa Allah, Yesus berbicara. Misalnya, ada satu waktu Yesus itu berkata, Musa mengatakan ini kepadamu, tetapi aku mengatakan ini. Ini siapa yang berani kalau kita kan orang Indonesia membaca konteks Yahudi, tetapi kalau orang Yahudi baca ini, wah ini kurang ajar. Ini bagaimana bisa Yesus menyamakan dirinya dengan Musa? Musa itu di dalam konteks orang Yahudi itu figur yang paling gede, paling besar, gitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan Musa mengatakan ini kepadamu, tetapi aku, waduh, kayaknya berani-beraninya Yesus menyamakan. Nah, tetapi Yesus karena dia menerima otoritas dari Allah dan dia yakin apa yang dia katakan, teman-teman. Karena dia Allah, gitu. Dia raja. Nah, teman-teman, di dalam Injil Matius juga disebutkan bagian-bagian ajaran Yesus, misalkan khotbah di bukit, doa Bapa kami, ada golden rule ya, yang teman-teman bisa baca di sana. Nah, kita masuk ke dalam Markus. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Kalau tadi Yesus sebagai raja, penekanan Matius, di dalam Markus
kayaknya upside down. Jadi terbalik gitu. Yesus sebagai hamba yang menderita. Nah, teman-teman, di dalam Markus ini menarik. Markus itu menggambarkan kehidupan Yesus itu banyak melakukan aktivitas. Makanya kalau teman-teman perhatikan baik-baik di dalam Injil Markus itu berulang kali Markus menggunakan kata immediately dan kata then. Itu menggambarkan menunjukkan mobilitas Yesus yang sangat tinggi. Karena Yesus ke sana kemari melakukan ini itu ya. Ini menarik, Markus. Dan Markus menggambarkan Yesus itu sebagai hamba yang menderita. Teman-teman bisa cek di Markus 8:31, 10:45, 14:21, dan 36 yang datang untuk mati bagi dosa-dosa umat manusia. Karena mungkin ini juga ya, itu sebabnya kalau teman-teman baca Markus itu nggak ada silsilah Yesus. Betul nggak? Yang ada silsilah Yesus di Matius, nanti kita akan lihat di di Lukas dan di Yohanes. Di Markus itu nggak ada silsilah Yesus. Kenapa? Gambaran hamba yang menderita. Hamba yang rendah. Dalam tradisi waktu itu tidak ada seorang pun yang mau melacak garis keturunan seorang hamba. Kenapa Markus tidak memasukkan silsilah itu di dalam kitab Injilnya? Dan yang terakhir, teman-teman, Markus memperlihatkan tentang Yesus yang memanggil para murid pengikutnya untuk meniru dia. Ini discipleship ya. Dalam pelayanan yang ditandai dengan kerendahan hati dan penyangkalan diri. Selanjutnya, Lukas, teman-teman. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia yang sejati. Nah, di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang terhilang, tetapi ditolak oleh Israel. Lukas menekankan Yesus sebagai manusia yang sempurna, perfect human being. Ya. Tidak heran juga kalau Lukas memasukkan silsilah Yesus menelusuri garis kembali ke Adam, karena Adam adalah manusia pertama. Ingin menekankan bahwa Yesus ini adalah human, manusia. Dan Lukas sering memperlihatkan Yesus yang berdoa. Apa hubungannya dengan manusia sejati? Teman-teman, doa itu adalah gambaran hubungan dengan Tuhan. Kebergantungan total kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika digambarkan Yesus yang berdoa, itu menunjukkan kemanusiaan Yesus yang bergantung total kepada Allah Bapa, pada Bapaknya. Dan yang terakhir, teman-teman, Lukas juga memperlihatkan dengan begitu jelas kemanusiaan Yesus yang memiliki perasaan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Maka teman-teman kalau baca Injil itu, Yesus itu bisa lapar, ya, bisa menangis, Yesus bisa marah, Yesus kadang bisa tertawa. Jadi emosi-emosi yang dimiliki oleh manusia pada umumnya Yesus miliki. Untuk menggambarkan apa? Yesus adalah manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, teman-teman, Injil yang paling disukai banyak orang, Yohanes, ya, menggambarkan Yesus itu sebagai Allah yang sejati. Tadi manusia yang sejati, dia Allah yang sejati. Nah, teman-teman, dibandingkan Matius dan Lukas, Yohanes itu memasukkan jenis silsilah yang berbeda. Ya. Kalau tadi Matius, silsilahnya ya Abraham, terus Raja Daud. Di Lukas, silsilahnya dari Adam, ya, manusia pertama. Tapi di Yohanes ini silsilahnya unik. Pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Dan silsilah ini adalah silsilah tanda kutip keilahiannya Yesus gitu. Sejak kekekalan Yesus sudah ada bersama dengan Bapa dan dia adalah Allah. Teman-teman, ini menarik sekali. Ya. Dan di dalam Injil Yohanes, Kristus juga sering membuat 7 pernyataan aku adalah. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani-nya apa? Ego eimi. Nah, teman-teman, banyak penafsir mengatakan ego eimi itu, misalnya teman-teman pernah baca, aku adalah roti kehidupan. Aku adalah pintu. Aku adalah pokok anggur, ya. Seterusnya, teman-teman. Teman-teman pasti pernah dengar cerita ini di sekolah minggu dulu, gitu. Aku adalah. Dan ini menggambarkan sebetulnya bukan hanya sekedar aku adalah Yeremia, aku adalah Andre Saputra. Tidak hanya itu. Ini punya kandungan makna yang dalam. Ketika Yesus mengatakan aku adalah, sebetulnya dia ingin mengatakan aku adalah Allah. Karena itu menggemakan pernyataan tentang ketuhanan Allah kepada Musa dari semak yang terbakar di Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, yang terakhir, tujuan Yohanes menulis Injil ini juga menunjukkan bahwa
menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, teman-teman, jelas sekali ya, keempat Injil ini punya 4 perspektif yang berbeda, tapi apa pesan utamanya? Apa pesan yang mengikat 4 Injil ini? Nah, kita dapat one message, satu pesan yang besar di sini. Injil menceritakan kisah Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia yang sempurna, perfect deity and humanity. Jadi Injil menceritakan kisah Yesus itu sebagai Allah yang sepenuh-penuhnya dan manusia yang sepenuh-penuhnya. Yang apa? Yang menjalani kehidupan tanpa dosa, mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik kembali kepada Sang Bapa, menawarkan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya, belief center, tetapi bukan hanya belief center saja, dan memanggil orang yang telah percaya menjalani hidup sebagai murid Yesus, way center, jalan hidup di dalam masa penantian akan kedatangannya yang kedua kali. Nah, teman-teman, saya coba ingin bercerita sedikit tentang lukisan yang saya pakai ini. Jadi tidak serta-merta saya random. Bagaimana annotate ya, Andre? Bisa nggak ya? Nggak bisa ya kalau lagi ini. Jadi nggak bisa ya. Oke, saya jelaskan aja. Teman-teman, lukisan yang saya ambil itu bukan random ya. Jadi saya search di Google Jesus Christ, dapat ini saya masukin, enggak ya. Tapi teman-teman, kalau perhatikan, lukisan ini namanya Christ Pantokrator. Ya. Pantokrator itu bahasa Yunani, itu diterjemahkan bahasa Inggrisnya Almighty. Ya. Jadi, Kristus yang maha besar, yang maha tinggi. Nah, teman-teman, lukisan ini sekarang ada di Saint Catherine. Ya. Saint Catherine di Sinai. Sinai itu berarti ya di daerah Yerusalem, Israel sana. Nah, teman-teman, ini banyak dipakai oleh orang Ortodoks Timur gitu ya untuk menjadi ikon devosi mereka, memusatkan perhatian mereka menyembah Kristus. Nah, teman-teman, yang menarik dari lukisan ini, perhatikan wajahnya. Ada yang beda nggak? Oh, teman-teman, perhatikan wajahnya, baik-baik ya. Itu ada sesuatu yang aneh di sana. Teman-teman kalau perhatikan, itu wajah kiri dan wajah kanan itu berbeda, ya. Berbeda ya. Nah, itu saya membaca penjelasan itu menarik. Jadi wajah kanannya Yesus itu menampilkan human being-nya, menampilkan kemanusiaan. Tapi wajah kanannya itu menampilkan kealahannya. Jadi sebetulnya lukisan ini memberikan meaning bahwa Yesus itu adalah memiliki Yesus itu di dalam dirinya, di dalam pribadinya itu ada dui natur Yesus, ya, dui natur. Ya, natur kealahannya dan natur kemanusiaannya itu ada di dalam pribadi Yesus. Makanya dikatakan perfect deity and humanity. Jadi Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Jika kita menurunkan salah satunya, ya, entah kemanusiaannya dan kealahannya, maka kita akan berada di dalam bahaya ajaran sesat. Ya, kalau teman-teman belajar di sejarah gereja, tetapi bukan itu agenda kita, tapi ini fokus kita. Injil menceritakan perfect kealahan Yesus dan juga kemanusiaan Yesus. Nah, teman-teman, ini penting sekali, dan saya ingin menunjukkan yang bawahnya bahwa ini bukan sekedar kita percaya kepada Yesus, ya, kita perlu percaya, tetapi kita harus melanjutkan kepercayaan itu dengan satu sikap hidup sebagai murid Yesus. Dan harusnya ini yang digambarkan oleh Yesus. The Jesus of the Gospels. Itu artinya bahwa bahwa kepercayaan dan laku hidup kita itu satu paket, nggak bisa dikurang-kurangi. Nah, teman-teman, kembali kepada ayat kita yang pertama tadi. Menurutmu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Nah, teman-teman,
Simon dengan pengakuannya, dan tentu Yesus mengatakan itu dari Bapa di sorga yang menyatakan kepadanya bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Teman-teman, bagaimana dengan Allah telah menyatakan kepadamu siapa Yesus di dalam Injil dengan begitu jelas, dan Bapa telah menyatakan kepada kita dengan begitu jelas. Apa jawabmu? Dan ketika Yesus mengatakan siapakah aku ini, dia bertanya kepada kita bukan sebagai kelompok korem ini, tetapi secara individu, teman-teman. Jadi iman kita bukan apa kata korem, apa kata orang tua kita, apa kata lause, tetapi apa kata diriku sendiri. Nah, teman-teman, saya menutup khotbah saya, perenungan saya itu dengan satu bagian cuplikan khotbah penginjil terbesar, ya. Bukan terbesar sih, ya besar lah. Sama dengan Billy Graham, R.A. Torrey. Dia pernah berkata seperti ini, teman-teman. Man and woman, Christ is a savior. Tuhan menawarkan Kristus kepada Anda. Maukah Anda menerimanya malam ini? Tidak seorang pun memiliki alasan yang baik untuk tidak datang kepada Kristus. Ada 1000 alasan kenapa kamu harus datang. Setiap tahun yang Anda jalani telah membawa Anda 1 tahun lebih dekat kepada kekekalan. Setiap tahun yang masih Anda miliki untuk hidup adalah alasan untuk datang kepada Kristus malam ini. Setiap teman Anda yang diselamatkan adalah alasan untuk datang kepada Kristus malam ini, agar Anda dapat menghabiskan kekekalan bersama Dia di surga. Setiap teman yang belum diselamatkan, yang Anda miliki saat ini adalah alasan mengapa Anda harus datang kepada Kristus malam ini, agar Anda dapat membawanya bersama Anda. Setiap duri di mahkota juru selamat, setiap paku di tangan dan kaki juru selamat, setiap pukulan di punggung juru selamat, ketika dia dilukai karena pelanggaran Anda dan memar karena kesalahan Anda, itu semua adalah alasan untuk menerima Kristus malam ini. Apakah Anda akan menerimanya? Oh, ada risiko mengerikan dalam penundaan. Teman-teman, ini satu panggilan untuk kita betul-betul menerima Yesus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Menerima undangan Yesus untuk percaya kepadanya. Menerima undangan Yesus untuk menjadi muridnya yang setia dan taat ketika kita menjalani masa hidup kita. Teman-teman, ini waktunya. Mungkin Torre ini berkhotbah itu waktu sore hari, makanya dia mengatakan malam ini. Sekarang kita ubah. Apakah engkau ingin menerima Yesus sesungguh-sungguhnya siang ini? Jadi tanpa ada penundaan, teman-teman. Dan inilah yang menjadi perhatian kita bersama sebagai anak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang pertumbuhkan iman kita, menguatkan. Saya berharap Korem GKI Medan inilah Korem yang punya jiwa yang penuh, punya crazy love, punya cinta yang menggila-gila untuk Tuhan, ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang membukakan siapa Engkau, siapa dirimu melalui Injil yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, dan kami telah melihat betapa indahnya, betapa mulianya Engkau, ya Tuhan. Betapa mulianya salib Kristus yang telah menanggungkan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami terima itu dalam-dalam, di dalam hati kami, di dalam iman kami, di dalam pikiran kami Tuhan. Kami ingin terus mengikut-Mu sepanjang hidup kami. Kami ingin mengiring-Mu Tuhan sebagai murid Kristus yang betul-betul menjaga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan. Kami tidak ingin menjadikan anugerah-Mu murahan Tuhan dengan cara hidup kami yang sia-sia ini. Karena itu Tuhan, berikan kami sekali lagi kekuatan di dalam iman kami, untuk kami dapat percaya, memperbarui percaya kami kepada Tuhan, dan memperbarui
komitmen kami di dalam mengikut Tuhan. Berkatilah Korem GKI Medan, kiranya anugerah Tuhan yang melimpah selalu bersama dengan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan pada Contau Andre. Oke. Elvina. Ya. Terima kasih Contoh Yeremia untuk khotbahnya untuk melayani pada pagi hari ini. Dan teman-teman, ada pengumuman minggu depan kita akan melaksanakan ibadah onsite online. Nah, jadi untuk teman-teman yang bisa datang onsite, silahkan nanti akan dikasih link di grup. Kalian tinggal daftar. Dan ya, kuotanya ada berapa orang ya, Contoh? 30 ya? 20, 30? Ya, untuk sekarang 30 sih. Nanti mungkin untuk siapa tahu ada perubahan. Nanti teman-teman tetap pantau informasi di grup ya. Ya teman-teman, kalau misalnya mau onsite, boleh langsung daftar di link, dan kalau online, ikuti saja link yang diberikan di grup nanti. Ya, itu saja dari saya. Contoh Andre. Oke, sekali lagi thank you Contoh Yere untuk khotbahnya hari ini. Boleh berikan reaction teman-teman, applause kepada Contoh Yere hari ini. Oke. Ya teman-teman, di tengah-tengah masa pandemi ini memang ya kita nampaknya kembali lagi ya dalam situasi yang yang mirip-mirip di awal-awal gitu. Jadi Contoh Andre pun juga berharap teman-teman tetap menjaga protokol, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat juga di tengah-tengah mungkin udah pernah merasa seminggu onsite di sekolah tapi harus online lagi, nggak apa-apa, tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, biarlah pujian firman Tuhan yang telah kami dengar dapat membentuk kami semakin mengenal Engkau, siapakah Kristus Yesus Tuhan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan kami setelah ini. Entahkah kami akan melanjutkan aktivitas kami dan mempersiapkan diri kami memasuki hari Senin esok hari untuk persekolahan kami. Biarlah kami dapat menjadi siswa, pelajar yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan kepada teman-teman kami semua. Mungkin ada yang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik, tapi Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan dalam proses masa penyembuhan ini ya Tuhan. Kami terus mengingat rekan-rekan kami yang mungkin terpapar pandemi di masa-masa yang memang lonjakan COVID semakin naik. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap teman-teman kami ya Tuhan. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, demikianlah persetujuan kita. Sebelum kita keluar, kita foto dulu ya. Oke, kita take a picture dulu, nanti dibantu sama Rachel. Oke, boleh teman-teman semua open cam dulu. Kita take a picture dulu ya. Oke, masih tunggu nih yang lain. Oke. Oke, boleh Rachel. Satu, dua, tiga. Udah, Ras? Nampaknya udah ya. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Oke. Thank you. God bless, God teman-teman. bless ya. Thank you, Contoh. Thank you, teman-teman. God bless. Teman-teman. God bless you. Teman-teman pengurus, stay dulu sebentar.